Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Dias Teorini dari SMK Negeri 1 Bandar 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dari SMK Negeri 1 Bandar 2, calon guru penggerak angkatan 10. Nama saya Tia Aminah SPD, calon guru penggerak angkatan 10, berasal dari SD Negeri 4 Bandar 2. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten PD Jaya, akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Alhamdulillah. Bapak Nasir? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai coachingnya di sini, saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coachingnya Bapak dengan coachi. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya dengan coachi, nantinya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Saya harapkan dalam konsep percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dan memaksimalkan potensi yang tentunya sudah Bapak miliki, kompetensi dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan Bapak, ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Rubrik penilaian yang jadi acuan, bagaimana? Apakah bisa dipahami Pak Nasir? Bisa, Bu. Oke, baik Bapak. Kalau begitu, sebelum kita mulai coachingnya, ada beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak? Boleh, Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan nanti dengan coachi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Bu. Yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan rasa. Baik, luar biasa sekali Bapak. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Baik, Bu. Nanti untuk kompetensi spesifik adalah untuk mendengar aktif, supaya bisa menggali potensi. Kemudian coach saya kemudian dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang saya temui. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci bisa menjalin banyak hal kepada seorang coachi. Ya Bapak, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira kriteria yang bagaimana yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti dengan coachi? Baik, itu keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coachi saya akan menerapkan alur tirta. Secara runtun kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachi sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat mengikuti prosesnya melalui proses tirta.
Kemudian ide-ide dari koci bisa tergali dengan maksimal. Iya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya saya harap percakapan nanti Bapak dengan koci bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak tentukan tadi. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Sudah siap Bapak? Sudah siap, alhamdulillah. Baik, bisa dimulai proses coachingnya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Ti Aminah. Waalaikumsalam Pak Nasir. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Kemudian saya mendengar bahwa Ibu Ti Aminah punya masalah, ya. Kemudian untuk jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan kepada saya permasalahan yang Ibu Aminah hadapi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Sebelumnya jadi begini. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman dan pikiran saya nggak bisa tenang, Pak. Baik, kira-kira masih ada nggak yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini kepada Bapak. Iya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Silakan Ibu ceritakan. Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Baik. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Ibu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut? Iya Pak, ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Oh, tidak serius? Tidak serius seperti apa, Bu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalah tidak serius sih, Pak. Ya. Lalu proses mengajar yang bagaimana yang Ibu, apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa ya sehingga sampai dikritik oleh pengawas seperti itu? Jadi sepertinya begini Pak, beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku, referensi, dari perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Lalu kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Bu, ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu di kelas? Sepertinya saya ceritakan tadi Bapak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang menarik. Kemudian saya membuat aplikasi Quizzes sehingga pembelajaran yang interaktif dapat menyenangkan, Pak. Oh, kenapa Ibu nggak menggunakan buku teks aja? Kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Nah, itulah Ibu pentingnya buku teks ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu ya, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks itu Bu. Oh iya, betul juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang berhasil belajarnya masih kurang maksimal. Iya, jadi setelah Ibu bercerita sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak aman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus.
Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan jadi agak terbengkalai juga, Pak. Baik. Lalu kira-kira apa yang membuat ibu merasa masih sedikit resah ya selama ini? Ya, Pak. Sebetulnya yang membuat saya menjadi resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian harinya. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi ya kan. Karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, itu masalahnya. Dan ketika pengawas memperingati ataupun mengingatkan atau menegurkan ibu, memberikan argumen, sehingga lalu itu membuat pengawas merasa tersinggung, Bu. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Ya, jadi begini Bu ya, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja Bu ya. Ya, jika nanti misalnya Ibu dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi sama pengawas ya. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga membuat semangat Ibu dalam mengajar. Itu ya Bu. Iya, mudah-mudahan ya begitu, Pak. Lalu ya, terima kasih. Ya, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Ya, Pak. Iya, saya akan berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini kepada Bapak. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Ya, itu sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang akan Ibu lakukan yang lain? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik di sekolah, Pak. Ya, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu di sekolah selanjutnya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid di sekolah, Pak. Wah, alhamdulillah luar biasa langkah yang Ibu ambil, kemudian sangat-sangat bagus dan saya setuju dengan ide yang Ibu ambil tersebut. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bapak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada Ibu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega, ya terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen ya, apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu. Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Iya, baik, Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka dengan ke depan dan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan pengawas tentang menggunakan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok dan lusa saya akan menemui Bapak pengawas, Pak.
Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih dalam kepikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lain atau teman sejawat, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide ini sangat bagus sekali, Bu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan pengawas juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang. Ibu juga demikian, bisa nyaman di kelas waktu proses PBM berjalan. Ya, amin amin ya rabbal alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega, Pak. Sehingga sekarang saya merasa bersemangat. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama, Bu. Jadi ini mohon maaf, Pak. Ya. Kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin, Pak. Iya, silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelumnya kita akan memulai coachingnya ya. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coachingnya. Namun sebelumnya, Bu, sebelum memulai percakapannya bersama coachingnya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya Bu Dia hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan saya lihat proses coachingnya. Namun sebelum kita memulai percakapan bersama coaching nantinya, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Dan saya harap dalam konsep percakapan nanti Ibu Dia sudah memiliki prinsip dari seseorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, yang tentunya sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan Ibu, ketika melakukan sebuah coaching juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab penuh. Kemudian rubrik penilaian yang jadi acuan, bagaimana nanti bisa dipahami ya. Baik Bu, kalau begitu sebelum kita mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih Bu. Ya, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Ibu. Ya. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan rasa. Baik Bu, luar biasa. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi. Lalu coaching saya kemudian dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Memang mendengarkan aktif adalah
salah satu kunci bisa menjalin banyak hal dengan seseorang koci. Ya Bu ya, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira kriteria yang bagaimana yang ingin Ibu tunjukkan dalam proses kecakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam koci saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari koci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan melalui proses mengikut alur tirta, kemudian ide-ide dari koci bisa tergali dengan maksimal, semoga dapat tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Hanya ini saja Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah Ibu bisa mulai percakapan dengan kocinya, saya berharap proses percakapan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang Ibu tentukan tadi. Baik. Sudah siap? Baik, dimulai proses coachingnya ya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Bu Dia. Apa kabarnya? Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah hari ini insya Allah baik. Alhamdulillah, Bapak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak nampak tidak bersemangat. Kira-kira ada apa ya, Pak? Iya Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah ya. Namun saya bingung Bu ya mau utarakan kemana. Nah, kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu, seandainya mengganggu waktu Ibu ataupun kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu, Bapak, dan jangan sungkan untuk berbicara. Ya baik Bu, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi begini Bu ya, beberapa hari saya sering tidak nyaman ya. Pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya sama Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi ya dari masalah ini Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bapak. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silakan diceritakan. Begini Bu ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bapak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut? Menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Seperti apa itu Pak? Gini Bu ya, pengawas mengkritik saya tentang proses kegiatan PBM yang saya lakukan di kelas. Lalu proses mengajar yang bagaimana yang Bapak dinilai kurang dalam mengelola kelas? Jadi sepertinya beliau keberatan Bu ya, waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon pengawas? Ya, sejujurnya saya mau menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber ya, bisa dari buku referensi, perpustakaan, internet, ya, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan ataupun kurang tidak menerima. Oh, jadi masalahnya begitu. Lalu kalau begitu, boleh saya bertanya dulu, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar?
Iya, seperti yang saya ceritakan tadi Bu ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, perpustakaan, kemudian menayangkan di slide video-video pembelajaran yang interaktif dan supaya agar siswanya bisa menyenangkan. Cuma itu yang saya lakukan di kelas. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu kan sudah cukup menggunakan memudahkan para murid, malah mereka senang dengan sumber yang saya sampaikan di kelas dan mereka termotivasi juga masih tetap ya mengacu pada kurikulum yang apa yang saya sampaikan. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Bu, betul juga ya. Kenapa saya tidak berkepikiran ke sana ya Bu ya? Dan selama ini menurut saya masih ada ya beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Bu. Nah, itulah Pak pentingnya buku sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga apa yang Ibu utarakan. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman ya. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu ya. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Bu akibat permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah selama ini? Ya, sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas tersebut menyampaikan hal tersebut kepada kepada kepala sekolah ya. Saya dan saya merasa takut nanti akan teguran dari kepala sekolah. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya Bu, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Iya Bu, ya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini kepada beliau. Mungkin beliau akan menceritakan solusi yang tepat untuk saya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bapak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses PBM saya ke depan, saya juga akan memulai menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Di samping itu juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks ya untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman ya dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir
kebutuhan belajar para murid di dalam kelas. Wah, luar biasa Bapak. Langkah penyelesaian yang baik ambil sudah sangat bagus ya. Saya setuju dengan ide itu. Oh, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur ya, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan saya sendiri. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bapak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya Bu, mengenai hal tersebut, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya di kelas, ya, yaitu mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan pengawas tentang menggunakan buku teks. Nah, secepatnya saya juga akan menghadapi kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, nah terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya ya Bu ya. Akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru lain atau teman-teman guru sejawat sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan seperti apa yang saya hadapi saat ini. Wah, ini ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, baik Bu, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Bu ya atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan dari Ibu, sehingga sekarang saya merasa enak ya ataupun lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama ya, Pak. Ya, baik. Jadi mohon maaf Bu ya. Kebetulan saya ada janji ya pun dengan siswa di kelas ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk Senin. Mungkin ini yang bisa saya utarakan Bu. Ya, Pak, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tiamina. Waalaikumsalam Pak Nasir. Sebelum kita memulai coachingnya di sini, saya berperan sebagai observer ya atau pengamat. Nah, yang akan melihat proses coachingnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya bersama coaching, nantinya ini ada beberapa hal ya yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang kami observasi adalah saya harapkan nanti dalam konsep percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip ya dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang tentunya sudah memiliki kompetensi dari coaching ya, yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dan juga rasa saya berharap dalam proses percakapan Ibu nanti ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya, yaitu tujuan identifikasi, apalagi rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, rubrik penilaian yang jadi acuan bagaimana bisa dipahami ya. Oke, baik Ibu, kalau begitu tentu sebelum ini mulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan ya dari saya, boleh ya? Untuk pertanyaan pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Yang pertama, mendengarkan aktif, dan yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan rasa Pak. Baik, itu luar biasa, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah,
Dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana ya Bu yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Ya Pak, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi, lalu coach saya kemudian dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui Pak. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci bisa ya menjalin banyak hal ya. Secara seorang coach, Ibu, untuk pertanyaan terakhir ya, perihal indikator pencapaian, kira-kira kriteria yang bagaimana ya Bu yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Iya Pak, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur alur Pak. Ya, baca aja apa? Alur tirta Udah. secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang beliau alami. Baik Bu ya, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan melalui prosesnya mengikuti Tirta, kemudian ide-ide dari Koci bisa tergali ya Bu ya, dengan maksimal, semoga dapat tercapai dalam proses percakapan nantinya. Nah, hanya hal itu Bu ya yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah Ibu bisa memulai percakapan dengan Kocinya, baik, saya berharap proses percakapan ini bisa berjalan lancar Bu ya, sesuai dengan indikator keberhasilan ataupun ketercapaian yang Ibu tentukan nanti. Baik. Sudah siap Bu ya? Baik. Baik, kita mulai ya coachingnya. Ya Pak. Terima kasih. Ya Ibu. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya? Baik Ibu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu, tidak terlihat semangat ya, dan tidak ceria. Biasanya tidak seperti itu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa sih masalahnya Bu? Itulah Ibu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Ya. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu Ibu. Insya Allah ada waktunya Bu, dan Ibu jangan sungkan, tidak mengganggu kok. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sebelumnya, jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Iya Bu, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Ibu bilang tadi? Kira-kira apa harapan dari Ibu dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik Bu, kira-kira masih ada yang ingin Ibu dapatkan lagi? Saya berharap Bu akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silakan Ibu ceritakan. Baik Ibu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Iya, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Ibu, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Ibu. Oh, tidak serius ya? Tidak serius yang seperti apa Ibu? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan.
Lalu proses mengajar yang bagaimana itu, Bu? Apakah guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi Bu, sebenarnya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Lalu kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, Ya. saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video, atau menggunakan kuisis, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan siswa. Ya, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh ya, sebenarnya itu sudah bagus, Bu ya. Kemudian soal output, menurut Ibu, bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya, Bu. Ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya tidak maksimal. Ya, nah itu kan itu Bu penting. Makanya pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks tersebut. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaan Ibu? Ya, terima kasih Ibu. Terus terang saya merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Ibu. Suatu hal yang membuat saya resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus. Eh, Bagaimana dengan pekerjaan saya, masalah saya, sehingga pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika boleh menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya. Uh, Ya, Ibu, kira-kira apa saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri juga. Jika nanti misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalahnya, masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar di sekolah. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, amin.
Amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas selama ini, lalu apa rencana Ibu yang selanjutnya? Ya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal tersebut. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya akan menemui Bapak Pengawas. Saya juga akan minta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya akan juga mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya meminta saran kepada Bapak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan Bu. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin terakomodir kebutuhan belajar para murid. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu tersebut. Wah, alhamdulillah, syukurlah Ibu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya, baik Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Ya, baik Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Terkait masalah ini Bu, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lain, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus ya Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman Bu. Ya, amin amin ya rabbal alamin Ibu. Dan terima kasih banyak atas waktunya Bu. Baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada murid kita nanti ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu. Jadi ini mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan anak murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara hari Senin. Iya Bu, silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.